Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 606 sampai dengan 608 berangkat ke pertemuan naga ganda. Jika itu hanya untuk meningkatkan ahli. Mengapa tambang suci tidak dibagi di antara sekte dan memberikan bagian kepada semua orang? Zuo Fen bertanya. Bukankah itu akan membuat pertahanan wilayah barat lebih mudah? Keempatnya tersenyum pahit, dengan Vian yang menghela nafas. Saya berharap semudah itu. Tambang merupakan keanehan alam sedemikian rupa sehingga membuat penambangan menjadi sulit dan lambat, dan itu hanya terjadi di pinggiran saja. Bahkan orang terkuat di negeri ini pun tidak dapat menembus tembok kokoh itu. Hal ini memaksa kami menunggu beberapa abad sebelum kami dapat menambang sedikit saja. Seseorang menanamnya. Zuo Fen mengangguk. Baik itu milikku roh biasa atau milikku yang suci. Semua intisarinya terfokus pada pusatnya. Dan bagian penting dari 5 tambang suci ini berada di balik penghalang yang dipasang seseorang sebelumnya. Meninggalkan batu suci di luarnya untuk yang lain. Dengan kata lain, tambang suci memiliki pemilik, bukan penduduk asli wilayah fana, itu sudah pasti. Zuo Fen memahami segalanya. Saya mengerti apa yang membuat pertemuan naga ganda begitu penting. Kapan kita berangkat? Dalam seminggu. Xie Weiwei berkata, kamu punya waktu 7 hari untuk memilih timmu dari antara para murid untuk bertarung dalam pertemuan naga ganda demi sekte kita. Semakin tinggi peringkat kamu, semakin banyak penghasilan yang akan kami peroleh. Saya harap, dengan kekuatan kamu, sekte perencana iblis akan menjadi 3 sekte tengah. Zuo Fen mengangguk, kita pergi sendiri. Para iblis akan membawamu. Hanya 3 tetua. Zuo Fen mengangkat alis ke arah ketiganya. Bukankah kita adalah masa depan sekte ini? Vian yang mengangkat bahu dan tertawa. Zuo Fen, serahkan pada kami. Setiap sekte melakukan hal yang sama, mengirimkan paling banyak beberapa orang terhormat. Bahkan pemimpin sekte pun tidak bisa datang, takut terlalu banyak pakar yang bergabung dan mempengaruhi pertemuan tersebut. Ini adalah aturan Double Dragon Manor. Oh. Zuo Fen mengangguk. Dengan cara ini setidaknya para murid bisa bertarung sepuasnya. Terlalu banyak orang tua yang memelototimu dari samping hanya akan memberikan tekanan lebih besar pada para murid. Bagaimana seseorang bisa melakukan pertandingan normal ketika kamu harus memikirkan kehausan orang tua untuk membalas dendam? Aturan Double Dragon Manor sangat masuk akal. Kamu bebas pergi. Kamu akan berangkat dalam seminggu. Xie Weiwei mengusirnya. 3 iblis neraka membungkuk dan pergi. Zuo Fen melakukan hal yang sama tetapi berhenti. Xie Weiwei, kita perlu bicara. Itu pemimpin sekte. Wajah Xie Weiwei berkedut, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas. Lalu apa? Zuo Fen berkata dengan datar. Pemimpin sekte, kesepakatan kita adalah memasuki sekte perencana iblis dengan imbalan pil kelas 9. Saya telah melakukan bagian saya dan hanya menyisakan Double Dragon Gathering untuk menyelesaikannya. Setelah itu, saya ingin tahu apakah Anda akan mengembalikan kebebasan saya. Apa buruknya sekte iblis perencana sehingga kamu ingin meninggalkannya? Anda bisa dibilang seorang bintang di sini dan mungkin akan naik pangkat lebih tinggi cepat atau lambat. Di puncak karir Anda. Bahkan posisiku pun tidak di luar jangkauanmu. Menepuk singgasananya, Xie Weiwei mencibir. Zuo Fen menggelengkan kepalanya. Rumah adalah tempat hatimu berada. Tanpa janji dari pemimpin sekte, pikiranku akan terpengaruh dan akan merusak penampilanku di Double Dragon Gathering. Kamu mengancamku? Xie Weiwei mendengus, meski hanya memberikan pandangan yang buruk. Baik, karena kamu tidak suka di sini, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Anda bisa pergi ke klan Luo. Tapi pastikan hanya sedikit orang yang pergi ke Double Dragon Manor. Semua orang akan tertawa jika kamu pergi dan aku tidak punya penerus. Zuo Fen berada dalam posisi yang sulit. Kamu melihatnya sendiri, 3 elit teratas bahkan tidak bisa menandingi tuan muda ketigahan. Sementara aku sendiri yang bisa menangani orang-orang dari 3 sekte tengah, mengajak yang lain ke Double Dragon Manor.
Apakah itu tidak? Xie Weiwei mengejek. Lalu mengapa kamu membuang-buang waktu berbicara denganku? Begitu kamu pergi, aku akan menjadi orang lemah. Bahkan jika kita menjadi 3 sekte tengah, apakah para murid ini seharusnya mewakili kita? Terus terang, kekuatanmu sangat berharga. Jika kamu tidak bisa mengajak bocah-bocah itu, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kamu akan tetap di sini, memimpin. Ugh. Zuo Fen tersentak dan Xie Weiwei menyeringai. Apakah itu terlalu sulit? Mungkin. Bukankah kamu membesarkan Yu'er dan Kui Gang dengan cukup cepat? Kedua anak itu memang baik, tapi itu dilakukan dengan tekad, kekerasan, dan bahaya. Sampah-sampah itu tidak akan. Mata Zuo Fen menatap kemana-mana. Yah, kawan. Beri aku kata-kata. Kata-kata yang akan mengancam kekuatan orang-orang kuno seperti halnya seseorang bisa membunuh cucu-cucu mereka. Sambil mengamatinya, Xie Weiwei mencibir. Aku tahu kemana tujuanmu. Baiklah. Kamu memiliki kebebasan memerintah. Pastikan anak-anak nakal itu tidak menyeretmu ke bawah. Xie Weiwei memberinya token giok. Zuo Fen melihat karakter Xie di sana. Itulah lambang kewibawaanku yang mengandung jejak jiwaku. Setiap tetua dan pemuka sekte akan memperlakukan siapapun yang memegangnya sebagai saya. Nasib sekte ini tergantung pada keinginan kamu. Astaga, kenapa kamu tidak memberiku lebih awal? Perhiasan ini akan menghemat banyak waktu saya. Zuo Fen terkikik. Xie Weiwei menggelengkan kepalanya. Ketika kamu baru saja tiba, kamu tidak mempunyai nama apapun dan hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah dengan para tetua. Sementara sekarang kamu mempunyai kekuatan dan kemasyhuran. Dan dengan ini, mereka akan lebih menghormati kamu. Meskipun beberapa orang mungkin menentangnya, mereka tidak bisa berbuat banyak melawan otoritas saya. Jika kamu menggunakan ini sejak awal untuk membuat mereka kesal, tetua Si akan menggunakannya sebagai alasan untuk menemui saya. Oh, pemimpin sekte yang bijaksana dan brilian, saya akan pergi sekarang. Dengan bayi ini di sini, aku akan menempatkan anak-anak nakal itu di tempatnya. Hihihi. Zuo Fen memasang seringai mematikan saat dia pergi. Tidak menyadari tatapan mata dingin Xie Weiwei saat dia melihatnya pergi, Zuo Fen, kamu berkembang melampaui ekspektasiku. Mungkin akan lebih baik jika kamu pergi setelah Double Dragon Gathering, hahaha. Keesokan harinya, Zuo Fen memanggil para pelatih terhormat dan memilih murid-murid untuk pertemuan naga ganda. Kelompok 3 Qi Changlong, elit terkuat, adalah pilihan yang jelas. Sisanya berasal dari kantor tenaga kerja, Gui Hu, Tai Ying, Yu Ling, dan Kui Lang. Yu'er dan Kui Gang juga datang bersama beberapa murid berpenampilan rapi lainnya. Penghalang sekte itu terbuka dan Zuo Fen menarik napas dalam-dalam saat dia melangkah keluar setelah bertahun-tahun. Sisanya juga bersemangat melihat alam terbuka. Mereka akhirnya bisa melihat-lihat setelah terjebak di sekte tersebut hampir sepanjang hidup mereka. Para iblis tersenyum pahit. Hei, Zuo Fen. Pemimpin sekte memberimu waktu seminggu untuk memutuskan. Bukankah kamu terlalu terburu-buru? Iblis yang khawatir. Zuo Fen mengangkat bahu, ada apa sekarang? Saya tahu kekuatan mereka dan sudah memutuskan siapa yang datang atau bertahan. Vian yang mengangguk dengan murung, menunjuk ke arah Kui Gang dan Yu'er. Aku mendapatkan yang lain tapi mengapa murid-murid Radiant Stage yang baru ini membutuhkan harta iblis untuk melawan? Mereka adalah murid-muridku. Saya hanya membawa mereka untuk melihat dunia. Wajah para iblis berkedut saat Zuo Fen menemukan penjelasan logis untuk semuanya. Bung, kamu terlalu keras kepala. Kami akan bertarung sampai mati dengan sekte lain. Namun kamu membawa serta murid-murid kamu untuk jalan-jalan? Siapa kamu, turis? Kui Gang dan Yu'er terkekeh. Mereka sekarang sudah tahu karakter Zuo Fen. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan dan kapanpun. Saya tidak akan memilikinya. Saya memberitahu pemimpin sekte tentang ini.
Ini bukan lelucon. Vian yang menjentikan lengan bajunya, berbalik untuk mengusirnya. Zuo Fen mengungkapkan token dan tekanannya pada ketiganya, token pemimpin sekte. Silakan dan ucapkan pendapatmu. Baginya atau dia adalah hal yang sama. Zuo Fen menggantungkan tanda itu. Kamu tahu apa fungsinya, bukan? Jadi kembalilah dan laporkan jika kamu mau. Sementara aku akan melaporkan pembangkanganmu terhadap otoritas. Lihat siapa yang kepalanya akan jatuh lebih dulu. Wajah ketiga iblis itu tenggelam dan meratap di dalam. Xie Weiwei, kenapa kamu memberikannya padanya? Mereka akan menjadi orang terhormat seperti apa jika mereka harus mendengarkan Zuo Fen sekarang? Hah? Gadis-gadis di sana terkikik melihat para Grand Coach yang terhormat di kawasan elit begitu kecewa. Beberapa orang yang biasanya tangguh di sana gemetar, dan bahkan ketiga mantan elit itu merasa sulit untuk berhenti tertawa. Apa yang kalian tertawakan? Kami sedang mendiskusikan hal-hal penting di sini. Vian yang memelototi semuanya. Meski memiliki efek sebaliknya, para iblis merasa kehilangan rasa hormat. Zuo Fen tertawa kecil, menegur. Menurutmu token pemimpin sekte itu hanya lelucon? Silakan tertawakan saja, jika kamu tidak lagi merasa tidak hormat, maka kamu akan menangis selanjutnya. Ayo, minumlah pil untuk membangkitkan semangatmu. Zuo Fen memberikan botol dengan aroma yang menenangkan saat semua orang datang dan wajah mereka menjadi cerah. Tuan, pil kelas 7 lagi. Kui Gang bersorak. Menoleh ke yang lain dengan bangga. Lihat itu. Tetaplah bersama Master, dan kamu tidak perlu khawatir. Saya telah meminum lebih banyak pil akhir-akhir ini dibandingkan dekade terakhir. Dan tidak satu pun dari mereka yang berada di bawah kelas 7. Sisanya bersemangat. Setelah pergi ke kantor tenaga kerja, yang sedang dipersiapkan untuk pertemuan naga ganda. Mereka jadi tahu apa sebenarnya surga di bumi itu. Dulunya hanya kawasan elit yang mempunyai keistimewaan seperti itu. Membuat sekte dalam dan luar terasa seperti neraka. Menelannya, semua orang tampak puas. Wajah iblis itu merah dan gelisah. Sambil mendekat, mereka menyodok bahunya. Apa ini? Beri kami sedikit juga, dan kami tidak akan menceritakannya padamu. Tidak ada untukmu. Zuo Fen tersenyum samar. Vian yang semakin kesal saat detik berikutnya, Zuo Fen. Kemana perginya gaya suap murah hati yang kamu gunakan pada pemimpin sekte? Kamu sekarang mempunyai peluang besar untuk memberikannya kepada kami juga. Kami terhormat karena menangis dengan suara keras. Kamu tidak mengerti maksudnya. Faktanya adalah, senyuman jahat khas Zuo Fen kembali muncul. Jika kamu mengambilnya, siapa yang akan melindungi mereka? Saya tentu saja tidak bisa. Melindungi? Ah! Jeritan itu datang dari Kui Gang. Wajahnya membeku, tubuhnya menggigil, dan gerakannya tampak seperti robot, disertai gemetar. Hanya matanya yang bergerak bebas, dan lidahnya. Nak, apa, Kui Lang menjadi korban berikutnya, merasakan tubuhnya sendiri tidak mendengarkan perintahnya. Segera tiba giliran semua orang pergi ke Double Dragon Gathering, menangis dan membeku di tempat. Tetua tersentak ketakutan, menoleh ke pelakunya, Zuo Fen. Apa yang terjadi? Zuo Fen berseri-seri, sambil menggantungkan botol kosong itu, ini bukan hanya pil kelas 7, tapi racun. Setiap orang memiliki pandangan tercengang yang sama. Pil zombie, itu akan membuat tubuhmu kaku dan mengubahmu menjadi batu sebulan kemudian. Kamu tidak serius? Orang-orang miskin itu panik dan Kui Gang menangis. Tuan, mengapa? Bukankah aku sudah memberitahumu? Seseorang harus berniat membunuh tetapi jangan pernah lengah. Mengapa tidak ada yang mendengarkan tuannya? Siapa yang pernah memberitahumu bahwa seorang master hanya akan memberimu barang-barang bagus? Zuo Fen mencibir. Wajah mereka tenggelam, memandang Zuo Fen seperti anak anjing yang ditendang. Dia juga memiliki penampilan yang nyaman, tentu saja mengundang mereka lebih dalam ke dalam perangkap.
Dibandingkan dengan tatapan tajam yang mereka dapatkan dari para tetua, sifat jahat pengurus Zuo jauh lebih buruk. Berbagi racun sambil tersenyum dan mereka bahkan berterima kasih padanya. Tidak ada orang bodoh di luar sana, itu sudah pasti. Vian yang meraih dada Zuofen, mengapa kamu melakukannya? Siapa yang akan pergi ke pertemuan naga ganda jika mereka mati? Apakah kamu akan bertarung sendirian? Zuofen menggantungkan token itu dengan sangat serius. Pertemuan naga ganda penuh dengan bahaya, kamu tahu itu. Pergi sebagaimana adanya hanya akan meningkatkan peluang mereka untuk mati. Yang terbaik adalah membiarkan mereka mati di sini, di tanganku. Kamu menyebut itu logika? Tidak bisakah kita hidup sehari lebih lama? Semua memiliki tatapan pahit di mata mereka. Meski bukannya tanpa harapan. Pil zombie membuat kalian kaku dan melemahkan kultivasi kalian. Tetapi yang harus kalian lakukan hanyalah terus bergerak untuk menunda prosesnya. Tunggu sampai Double Dragon Gathering dan aku akan menyembuhkanmu. Sedangkan sisanya, mati. Zuofen mencibir. Lihat token ini? Pemimpin sekte menunjuk saya sebagai wakilnya. Kematianmu tidak akan sia-sia dan koneksi besarmu akan sia-sia. Tidak ada yang akan menyentuhku dan aku bisa melakukan apa saja. Kalian sebaiknya berhenti mengemis sekarang. Aku tidak akan peduli meskipun kalian semua mati, hai. Iblis. Mereka semua tertekan dan patah hati sementara para iblis kebingungan. Jika Zuofen memberi mereka racun yang lebih mematikan, mereka tidak akan membiarkan racun ini lolos dan bahkan mungkin mengambilnya dari mata-mata sekte lain. Dengan menggunakan racun yang bekerja lambat, Zuofen memberi mereka pelajaran, meskipun kejam. Zuofen mengirimkan peringatan kepada ketiganya. Mereka seperti bayi baru lahir dan membutuhkan pengawasan terus-menerus. Ketiganya mengangguk. Zuofen berlari ke sisi lain dan menampar pantatnya yang besar dan gagah. Aku akan menunggumu 1 mil jauhnya. Lakukan yang terbaik untuk tidak mati saat kamu keluar dari sekte, hahaha. Dia pergi pada detik berikutnya, meninggalkan tomat merah. Mengertakkan gigi saat mereka melangkah maju dengan tersentak-sentak. Rasanya seperti seluruh dunia ada di pundak mereka, bergerak dengan kecepatan siput. Tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemarahan. Steward Zuo, ada hal lain yang akan terjadi jika kamu pikir kita akan mati begitu saja. Pembicaraan yang sulit tentu saja, tapi tubuh mereka mengeras sehingga mereka hanya bergerak 1 meter dalam 15 menit. Tetua merasa ingin menangis. Saya mengerti bahwa kamu ingin melatih mereka. Tetapi tidak bisakah Anda memilih metode yang lebih cepat? Bahkan bayi pun tersandung lebih cepat dari mereka. Kapan kita bisa sampai di sana, dalam beberapa dekade? Zuofen merasa kedinginan di tempatnya. Dia memberi mereka pil zombie untuk membatu daging mereka dan memaksa mereka melampaui batas kemampuan mereka. Setelah mengatasinya, mereka akan bergerak, lalu menjadi kaku lagi dan harus melangkah lebih jauh lagi. Hal itu terus berlanjut, menguatkan tubuh dan pembuluh darah mereka dalam waktu berbulan-bulan yang akan memakan waktu puluhan tahun bagi orang lain. Zuofen berpikir untuk mencobanya juga. Meskipun itu datang dengan masalah besar. Dia membutuhkan malaikat pelindung di saat lemah ini. Di negara bagian mereka, menjadi lebih lemah dari bayi akan membuat mereka mati karena apapun. Dia, seorang operator tunggal, tidak punya cara untuk mengambil rute yang sama. Sementara itu, sekte lainnya bersiap untuk pertemuan naga ganda. Gunung belakang sekte surga mistik adalah bongkahan batu yang menjulang tinggi, tertutup angin kencang dan salju abadi. Disinilah seorang wanita berjalan santai dengan pedang putih menuju sebuah gua. Dia membungkuk. Kakak senior, saya akan pergi ke pertemuan naga ganda. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya dalam beberapa tahun terakhir. Angin mengibarkan gaunnya, salju menusuk pipinya. Waktu untuk pertemuan naga ganda akhirnya tiba. Aku ingin tahu apakah dia akan datang juga. Sebuah desahan terdengar dari dalam gua, King Cheng, kamu mewakiliku dengan menggunakan permafrost. Bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Apa saja, kakak perempuan?
King Cheng membungkuk. Desahan lainnya menyusul. Jika kamu bertemu dengan salah satu dari sekte perencana iblis, harap bersikap santai terhadap mereka. Aku tidak suka melihatnya terluka karena pedangku, meskipun pedang itu kini ada bersamamu. Dia? Iya dia. Dia membawaku ke keadaan ini namun juga membuatku melepaskan semua penyesalan. Sebuah suara yang menyenangkan datang. Bang! Di aula yang lembab dan gelap, hanya diterangi oleh beberapa obor di sisinya, jeritan hantu membuat seseorang merinding. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah meja, panjang 2 meter dan lebar 1 meter, bergetar dan berderit ketika seorang pria paruh baya membanting keras. Katakan itu lagi. Kamu baru saja dibuang oleh seorang buruh belaka? Pria yang digosok itu menatap ketiganya, ini sebuah kebiadaban, sebuah penghinaan. Mata Tuan Muda Ketigahan dan Tuan Muda Keduahan bertemu, tetapi yang pertama berbicara. Ayah, pekerja Zuofen jauh lebih dari yang terlihat. Saya bahkan ragu apakah ada orang yang bisa menentangnya di antara teman-temannya. Pemimpin sekte, saya bisa membuktikan hal ini. Setelah menjadi saksi kekalahan telak Tuan Muda Kedua, Penatua mau membungkuk. Pria besar itu mengibaskan lengan bajunya dan meraung. Yang kudengar hanyalah alasan. Kamu kalah, dan bukan hanya dari siapapun, tapi murid dari 3 sekte terbawah. Kamu membuang semua kehormatan saya. Katakan padaku, nak, bagaimana seharusnya kamu menghadapinya? Aku percaya pada penilaian ayah. Tuan Muda Keduahan menurunkan wajahnya yang kesakitan. Orang yang keras itu berkata, karena kamu tidak dapat menerima satu pukulan pun, itu membuat salah satu tanganmu tidak berguna. Haruskah aku membebaskanmu dari hal itu? Ayah, tolong, jangan buat saudara kedua menjadi cacat. Tuan Muda Ketigahan merasa gugup. Pria itu menatapnya dengan tatapan sedingin es. Bagi mereka yang akan memasuki tahap ethereal, tubuh telah kehilangan kegunaannya. Sebuah lengan belaka tidak lebih dari sekedar hiasan. Meskipun saya dapat membiarkan kamu menyimpannya, kamu harus bertahan selama 49 hari di pilar yang terbakar. Kamu putuskan. Tuan Muda Ketigahan menjadi pucat, melihat saudara laki-lakinya yang kedua dengan khawatir. 49 hari di bawah terik panas? Rasanya seperti dibakar hidup-hidup. Tuan Muda Ketigahan menangkupkan tangannya untuk memohon lebih banyak lagi, namun Tuan Muda Keduahan turun tangan. Ayah, aku memilih pilar yang terbakar. Tuan Muda Keduahan membungkuk. Pria itu mengangguk, menenangkan. Begitulah seharusnya anak saya bertindak. Seseorang harus bertanggung jawab atas kegagalannya. Tunggu. Seorang pemuda berwajah murung masuk. Penatua mau langsung membungkuk, Tuan Muda Tertua. Pemuda itu mengangguk dan berbicara kepada lelaki tangguh itu. Ayah, saudara laki-laki gagal karena jarak di antara mereka terlalu besar. Itu bukan salahnya. Tapi dia kalah dari murid dari 3 sekte terbawah. Bahkan lebih rendah dari itu, seorang buruh. Ada apa? Pemuda itu tidak menunjukkan rasa takut di hadapan topeng kemarahan ayahnya. Pahlawan bisa datang dari mana saja. Kekuatan adalah yang terpenting, bukan status. Kalah dari yang kuat bukanlah suatu aib, dan dengan semakin dekatnya pertemuan naga ganda, menghukum saudara kedua akan merusak kinerjanya. Kami kemudian akan menjadi yang terakhir di antara 3 sekte tengah dan target sekte perencana iblis. Tetuamu sudah jelas akan kekuatannya dan ayahnya tahu bahwa dia memiliki kualitas jenius dari 3 sekte tengah. Status bukanlah segalanya. Pria jangkung itu melepaskan anggukan. Mengingat pertemuan naga ganda semakin dekat, hukumannya akan ditunda. Evaluasi lebih lanjut akan diberikan berdasarkan kinerja kamu pada pertemuan tersebut. Terima kasih ayah. Tuan Muda Keduahan menangkupkan tangannya. Pria itu mengangguk dan pergi melalui pintu samping, berhenti sejenak sebelum pergi. Sulung, apa pendapatmu tentang pekerja mendadak dari sekte penipu iblis ini? Lawan yang layak mengubah pertemuan naga ganda yang membosankan menjadi sesuatu yang menarik, hahaha. Pemuda itu mencibir. Pria itu mengangguk dan pergi.
Saya tidak punya harapan untuk memasukkan kami ke dalam 3 sekte teratas, tetapi paling tidak yang dapat kamu lakukan adalah mempertahankan posisi kami. Jika sekte perencana iblis memang memiliki kekuatan untuk melampaui posisinya, sebaiknya kita biarkan orang lain yang menanggung akibatnya. Ayah lebih jelas dari siapapun tentang arti pekerja ini. Pemuda itu menyeringai dan menoleh ke saudara-saudaranya. Di sebuah lembah, seorang pemuda muncul di tempat terbuka. Dia mengenakan jubah biru, matanya halus dan auranya kuat. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, dia tertawa di depan pintu batu. Adik laki-laki, aku keluar dari pengasingan. Apa yang kamu tunggu? Pertemuan naga ganda tidak menunggu siapapun. Kakak senior, kamu adalah talenta bagus yang muncul begitu cepat. Anda tidak disebut sebagai talenta terbaik di negeri barat tanpa alasan. Sebuah desahan datang dari luar. Kakak senior, saya hanya perlu sedikit waktu lagi, dan saya akan menyusul. Kakak laki-laki senior terkekeh. Itukah yang dilakukan kakak laki-laki junior, menggoda kakak laki-lakimu? Saya bukannya tidak tahu malu menyebut diri saya talenta terbaik di negeri barat jika Anda ada di sini. Wah, kakak laki-laki senior telah berada di panggung ethereal selama bertahun-tahun sementara aku yang masih kecil baru saja masuk. Kakak senior, tolong jangan bercanda. Jawabnya sambil terkekeh. Kakak senior menggelengkan kepalanya dan menunggu. 6 jam kemudian. Kesabaran kakak senior mulai menipis ketika suara gemuruh terdengar dari balik pintu. Gelombang demi gelombang energi meletus, meningkatkan suhu di lembah. Rumputan dan pepohonan mengering lalu terbakar. Bahkan kakak laki-laki senior pun merasa tegang karena isi perutnya mendidih. Dia menatap pintu batu yang tertutup itu dan berkeringat. Api bawaan adik laki-laki junior. Dia akhirnya menyatukannya dengan jiwanya, namun ia memiliki kekuatan seperti itu. Orang aneh ini, hahaha. Aku yakin dia baru saja mencuri bakat terbaikku dalam gelar negeri barat. Kakak senior cemberut karena rasa kehilangan. Sementara itu, di dalam hutan yang dalam dan menakutkan. Sekitar 20 pengendara beristirahat di bawah naungan pohon besar. Aura mereka yang kuat membuat binatang takut. Suara mendesing. Sesuatu yang hitam muncul dan seorang pria berwajah ganas membentak. Di mana Yanmo? Kemana dia lari? Oh, penatua Qingya. Seorang wanita cantik mengejek. Kakak senior Yanmo merasa sangat membosankan di sini jadi dia berkeliaran. Dia akan menemui kita di Double Dragon Gathering. Dia melakukannya lagi, melarikan diri sendirian. Penatua itu marah. Perilakunya yang terburu-buru akan membuatnya terbunuh suatu hari nanti. Bagaimana jika dia datang setelah pertemuan naga ganda berakhir? Lalu bagaimana? Wanita itu mengangkat bahu. Tidak apa-apa, kakak senior Yanmo tidak akan pernah melewatkannya. Dia bukan anak kecil. Siapa yang akan percaya dengan rekam jejaknya? Penatua itu meludah. Setiap kali kami harus mengunjungi sekte lain, dia menyelinap pergi. Kami menemui masalah. Dia menyelinap pergi. Dia tidak punya satupun sifat terhormat dalam dirinya. Tapi ini pertemuan naga ganda, setiap beberapa abad sekali. Itu mempengaruhi masa depan sekte namun dia tetap tergelincir. Orang tua itu memegangi kepalanya yang sakit. Wanita itu menyeringai. Kemudian, terdengar suara dingin. Penatua Qingya, saudara yang tidak akan terlambat. Bagaimana Anda tahu? Aku hanya melakukannya. Pria itu melanjutkan. Karena saudara yang tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dengan talenta terbaik di negeri barat. Dia akan datang, hahaha. Orang-orang itu saling memandang dan mengangguk. Sementara itu, kelompok sekte surga mistik mencapai kota yang ramai dengan banyak pernak-pernik yang dipajang. Suasana hati yang meriah membuat para murid melongo karena terjebak dalam sekte sepanjang hidup mereka. Namun di sebuah kedai minuman yang ramai, seorang pemuda berambut merah dengan senyuman menyeramkan mengarahkan pandangannya pada sekelompok wanita cantik menawan di jalan.